Anjali. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ikut Sandika Putra, nomor absen 5. Nama saya Gusti Agung Raditya Gotama, absen 3. Nama saya Madi Budi Santosa, nomor absen 9. Nama saya Madi Trianta Wali Mulia, nomor absen 22. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi awal pergerakan. Kami akan memulainya sekarang. Organisasi pergerakan nasional. Pergerakan Nasional Indonesia memunculkan organisasi pergerakan yang berkembang di kalangan Hindia Belanda. Organisasi-organisasi tersebut memiliki landasan dan sikap yang berbeda dalam mengambil peran di pergerakan nasional. Secara umum, organisasi tersebut dapat dibabakan ke dalam beberapa masa berdasarkan corak pergerakannya. Sebagai contoh yaitu masa organisasi awal pergerakan nasional pada tahun 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Serikat Islam, dan Indische Partai. Organisasi awal pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo. Pada awal abad ke-20 sudah banyak mahasiswa di kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa. Para tokoh mahasiswa dari sekolah kedokteran bernama Stopia yang terdapat di Jakarta sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908, sebuah organisasi bernama Budi Utomo dibentuk di Jakarta. Organisasi ini dipelopori oleh mahasiswa Stopia yang terdapat di Jakarta. Ketua dari organisasi Budi Utomo adalah Dr. Sutomo. Dan tonggak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 dikenang sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tokoh lain pendiri Budi Utomo adalah Gunawan Ciptomangunkusumo dan R.T. Aryo Tirtokusumo. Pada awal mulanya, Budi Utomo bukanlah sebuah partai politik. Tujuan utamanya adalah kemajuan bagi Hindia Belanda. Hal ini terlihat dari tujuan yang hendak dicapai, yaitu perbaikan pelajaran di sekolah-sekolah, mendirikan badan wakaf yang mengumpulkan tunjangan untuk kepentingan belanja anak-anak bersekolah, membuka sekolah pertanian, memajukan teknik dan industri, menghidupkan kembali seni dan kebudayaan Bumi Putra, dan menjunjung tinggi cita-cita kemanusiaan dalam rangka mencapai kehidupan rakyat yang layak. Dalam perkembangannya di tubuh Budi Utomo muncul dua aliran berikut. Pihak kanan berkehendak supaya keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, tidak bergerak dalam lapangan politik, dan hanya membatasi pada pelajaran sekolah saja. Pihak kiri yang jumlahnya lebih kecil terdiri dari kaum muda berkeinginan ke arah gerakan kebangsaan yang demokratis, lebih memperhatikan nasib rakyat yang menderita. Adanya dua aliran dalam tubuh Budi Utomo menyebabkan terjadinya perpecahan. Dr. Ciptomangunkusumo yang mewakili kaum muda keluar dari keanggotaan. Akibatnya, gerakan Budi Utomo semakin lamban. Berikut ini beberapa faktor yang menyebabkan semakin lambannya Budi Utomo. Yang pertama, Budi Utomo cenderung memajukan pendidikan untuk kalangan priai daripada penduduk umumnya. Lebih mementingkan pemerintah kolonial Belanda daripada kepentingan rakyat Indonesia. Menonjolkan kaum priai yang lebih mengutamakan jabatan menyebabkan kaum terpelajar tersisih. Ketika meletus Perang Dunia I tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun dalam bidang politik. Pada tahun 1935, Budi Utomo mengadakan fusi ke dalam Partai Indonesia Raya atau Parindra. Sejak itu, Budi Utomo terus mengalami kemerosotan dan undur dari area politik. Organisasi kedua adalah Sarekat Islam atau SI. Pada mulanya, Sarekat Islam adalah sebuah perkumpulan para pedagang yang bernama Sarekat Dagang Islam atau SDI. Pada tahun 1911, SDI didirikan di kota Solo oleh Haji Samanhudi sebagai suatu koperasi pedagang batik Jawa. Garis yang diambil oleh SDI adalah koperasi dengan tujuan memajukan perdagangan Indonesia di bawah panji-panji Islam.
keanggotaan SDI masih terbatas pada ruang lingkup pedagang, maka tidak memiliki anggota yang cukup banyak. Karena itu, agar memiliki anggota yang banyak dan luas ruang lingkupnya, maka pada 18 September 1912, SDI diubah menjadi SI atau Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam atau SI didirikan oleh beberapa tokoh SDI seperti HOS Cokroaminoto, Abdul Muiz, dan H. Agus Salim. Sarekat Islam berkembang pesat karena bermotivasi agama Islam. Latar belakang ekonomi berdirinya Sarekat Islam adalah perlawanan terhadap para pedagang perantara atau penyalur oleh Cina, isyarat pada umat Islam bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatan yang membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat Bumi Putra. Tujuan yang ingin dicapai sesuai anggaran dasarnya adalah mengembangkan jiwa berdagang, memberi bantuan kepada anggotanya yang mengalami kesukaran, memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat Bumi Putra, menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, tidak bergerak dalam bidang politik dan menggalang persatuan umat Islam hingga saling tolong-menolong. Pada tanggal 29 Maret 1913, para pemimpin SI mengadakan pertemuan dengan Gubernur Jenderal Edinburgh untuk memperjuangkan SI berbadan hukum. Jawaban dari Edinburgh pada tanggal 29 Maret 1913 yaitu SI di bawah pimpinan HOS Cokroaminoto tidak diberi badan hukum. Ironisnya, yang mendapat pengakuan pemerintah kolonial Belanda atau Gubernur Jenderal Edinburgh justru cabang-cabang SI yang ada di daerah. Ini suatu taktik pemerintah kolonial Belanda dalam memecah belah persatuan SI. Bayangan perpecahan muncul dari pandangan yang berbeda antara HOS Cokroaminoto dengan Semaun mengenai kapitalisme. Menurut Semaun yang memiliki pandangan sosialis, bergandeng dengan kapitalis adalah haram. Dalam Kongres SI yang dilaksanakan tahun 1921, ditetapkan adanya disiplin partai rangkap anggota. Setiap anggota SI tidak boleh merangkap sebagai anggota organisasi lain, terutama yang beraliran komunis. Akhirnya, SI pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. SI Putih yang tetap berlandaskan nasionalisme dan Islam, dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, H. Agus Salim, dan Suryo Pranoto yang berpusat di Yogyakarta. Si Merah yang berhaluan sosialisme kiri atau komunis, dipimpin oleh Semaun yang berpusat di Semarang. Dalam kongresnya di Madiun, Si Putih berganti nama menjadi Partai Sarekat Islam atau PSI. Kemudian pada tahun 1927 berubah lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia atau PSII. Sementara itu, SI Sosialis atau Komunis berganti nama menjadi Sarekat Rakyat atau SR yang merupakan pendukung kuat Partai Komunis Indonesia atau PKI. 3. Indische Partij atau IP, organisasi pergerakan nasional. Rio Indische Partij dari kiri Suwardi Suryaningrat, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan EFE Dowes Dekker. Indische Partij adalah partai politik pertama di Indonesia, menunjukkan para pendiri Indische Partij yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai EFE Dowes Dekker atau Danudirju Setiabudi, RM Suwardi Suryaningrat, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Indische Partij dideklarasikan tanggal 25 Desember 1912. Tujuan Indische Partij sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Pada tahun 1913, terdapat persiapan pelaksanaan perayaan 100 tahun pembebasan Belanda dari kekuasaan Prancis. Belanda meminta rakyat Indonesia untuk turut memperingati hari tersebut. Para tokoh Indische Partij menentang rencana tersebut. Suwardi Suryaningrat menulis artikel yang dimuat dalam harian Die Express dengan judul Als ik een Nederlander was, atau seandainya aku orang Belanda. Suwardi
mengecam Belanda. Bagaimana mungkin bangsa terjajah Indonesia disuruh merayakan kemerdekaan penjajah? Pemerintah Belanda marah dengan sikap para tokoh Indische Partij. Akhirnya Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suharti Suryaningrat ditangkap dan dibuang ke Belanda. Sekian video dari kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.